madrasah. Pertama adalah struktur MA Irsyadun Nasihin, di mana struktur ini seperti biasa kita tetapkan selama setahun sekali, yaitu kita tentukan di sebelum ajaran baru tentang SK penetapan struktur organisasi MA Irsyadun Nasihin. Harapannya di situ setiap tahun kita ada pengembangan, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, ini sangat perlu karena di situ pengembangan ini, pembentukan dari struktur itu dilakukan untuk memotivasi dari tahun ke tahun, sehingga motivasi itu nantinya menjadikan pengembangan bagi madrasah. Visi dan misi MA Irsyadun Nasihin. Kita mempunyai visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Di situ visi dan misi ini merupakan alur jalan kita selama setahun. Bagaimana pengembangan itu yang kita lakukan, semakin tahun semakin berkembang dengan adanya motivasi dari yayasan, dari pihak pengawas. Karena kita sadar bahwa kita itu ada di dua ayah. Ada ayah yang melahirkan kita dan ayah yang memberikan kita biaya, yaitu yayasan dan Kementerian Agama. Nah, dua hal ini kita ingin semuanya itu bagian. Dengan apa? Dengan cara memenuhi semuanya. Harapan-harapan tetap kita laksanakan. Kekurangan itu pasti, tapi setiap tahun, setiap saat kita evaluasi di mana kekurangan kita. Nah, kekurangan ini harus kita jadikan sebuah harapan nantinya, karena ini adalah sebuah lembaga yang kita hadapi adalah siswa. Siswa ini mempunyai harapan juga, dan dewan guru juga mempunyai motivasi tinggi memberikan ilmunya kepada siswa, sehingga nantinya harapan itu sama dengan harapan dari orang tua. Yang pertama yaitu terkait dengan tindakan yang baik, kejujuran, tanggung jawab. Ini yang ingin kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan sesuai dengan harapan dari orang tua. Kemudian di situ juga terkait dengan prestasi. Selain akhlak, kita juga ingin prestasi, sehingga kita menunjukkan prestasi peserta didik dalam akademik dan non akademik. Dalam perjalanan kita selalu tetap menggunakan SOP madrasah. SOP. Setelah itu, ini adalah yang akademik, di mana akademik itu diukur dari asesmen madrasah. Alhamdulillah, tahun 2022 kita pada posisi rata-rata adalah
81,21. 2023 itu naik walaupun hanya 0,09, yaitu ada di posisi 81,30. Dan tahun kemarin yaitu tahun pelajaran 2023-2024 juga ada naik 0,13, yaitu ada posisi 81,43 nilainya. Aplaus dong. Ini data alumni. Memang tadi di alumni kita tidak bisa terkait dengan PBB, kita tidak bisa karena dari pihak yayasan kita itu tidak diperkenankan untuk mencari siswa. Di situ yang datang itulah siswa kita. Kita tidak selamat datang siswa baru, tapi apa? Selamat datang santri baru. Jadi semuanya ke pesantren dulu, baru ke MTS atau ke MA. Gitu. Alhamdulillah di situ pada alumni data adalah tahun 2022 49 siswa, 2023 58 siswa, kemudian tahun ini tahun pelajaran 2023-2024 itu ada 50 siswa, dengan PA 9 dan P41. Nah, yang tahun sekarang balon berarti bakal calon alumni yang berada di kelas 3 sekarang, yaitu ada 57 siswa yang PA-nya adalah 10 dan P-nya 47. Alhamdulillah, ini juga naik dari tahun pelajaran 2023-2024. Aplaus dong, semangat. Nah, alhamdulillah saya di MGMP juga diperankan menjadi koordinator. Ini adalah tugas saya yang sangat berat karena harus membawai MGMP di KKM 3 semuanya. Ada 18 mapel. Alhamdulillah di situ semua mata pelajaran aktif mengikuti kegiatan MGMP yang diselenggarakan di lingkungan KKM 3 Jember. Ini MGMP sejarah, ada Al-Quran Hadis, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa nah ini adalah kurikulum madrasah. Alhamdulillah kita memiliki 2 kurikulum yang kita kemas dengan kurikulum madrasah, yaitu pada kelas 10 kita ada di kurikulum merdeka. Jadi kelas 10 itu kemarin sudah melaksanakan satu tema, yaitu tentang keberlangsungan hidup, yaitu P5RA. Kemudian yang kelas 11 dan kelas 12 itu tetap menggunakan K13. Tapi alhamdulillah ini nanti kabar itu ada perubahan kurikulum deep learning. Alhamdulillah. Nah, pada kalender pendidikan tetap kita menggunakan jam efektif di MA Irsyadun Nasiin dengan penyamaan yaitu RPE, rencana pekan efektif. Yang berbeda adalah jam pertemuan. Ada yang 2 jam, ada
ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Kemudian bagi stakeholder wajib patuh pada peraturan akademik yang ada di lembaga dan di pesantren, yaitu tentang adanya tata tertib warga madrasah. Nah, alhamdulillah di sini pesantren kemudian di batas sana mungkin Bapak penilai tadi pada saat masuk itu ada batas santri. Nah, di situ adalah batas dari santri saat ke selatan. Kemudian di utara juga ada batas santri sebelah utara. Dan ini semuanya berlaku pada saat jadi santri maupun saat jadi murid peserta didik. Nah, ini kurikulum madrasah alhamdulillah sudah disetujui oleh pengawas, termasuk sudah mendapatkan persetujuan dari kami. Kemudian di situ ada SKT penjamin mutu madrasah yang kita ambil dari seluruh dewan guru yang ada di MA Irsyadun Nasihi. Ini kurikulumnya termasuk KPNI-nya selama kita tahun pelajaran 2024-2025, yaitu kita ada di 140 hari yang terpecah menjadi 19 dan 20 pekan. Komite kita rekrut oleh kepala madrasah diambil dari unsur simpatisan dan dari unsur wali santri. Habis. Remontnya diduduki. Komite itu selain sebagai jembatan kita yang ada di madrasah, juga sebagai pemersatu dari warga madrasah, menghubungkan antara kita dengan warga madrasah, dengan yayasan dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. MOU. Alhamdulillah selama tahun ini kita bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk lembaga, yaitu dengan adanya MOU. MOU ini adalah harapan kita menembus dunia yang ada di luar madrasah. Yang pertama ada Perpusda. Nah, tadi di awal ada Perpusda, ada bis keliling Perpusda, itu kita datangkan setiap 6 bulan sekali, yaitu ada di posisi bulan Maret dan bulan September. Yang kedua ada pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Kasihan. Ini setiap 1 bulan ada pihak puskesmas datang ke sini untuk memberikan pelayanan terkait dengan tensi darah, kemudian kemarin berat badan, BP, dan tinggi dari siswa. Kemudian Polsek Puger, kemudian dari Koramil. Nah, ini juga setiap 3 bulan itu datang ke sini, baik itu nanti kita undang saat maksama, kemudian juga pada saat kita latihan gerak jalan dan lain-lainnya.
Kemudian pemerintahan desa Kasihan Timur jelas, karena kita ada di Kasihan Timur, semua kegiatan kita harus mendukung. Kemudian kita juga MOU di situ terkait dengan saat kemarin Agustusan kita MOU dengan Kasihan Timur, kita ada Padus. Kemudian dari pihak dari juga apa turun di sini, turun terkait dengan kesehatan kita bagaimana, kondisi kita bagaimana, adakah santri atau siswa yang bermasalah, kenakalan remaja itu alhamdulillah ada perhatian di situ. Kemudian Unipar Jember, di Unipar kita juga ada MOU. Di situ kita ada pelatihan dari Unipar terkait dengan pusat pengembangan masyarakat yang ada di Madrasah MA Irsyadun Nasihin. Kemudian UINHAS Jember, UINHAS. Kemudian UAS Kencong, kemudian Stairaya Purworejo Buger Jember. Setiap 1 bulan kadang ada yang datang ke sini untuk sedikit memberikan motivasi bagi kelas 3, kelas 12 agar mereka yang kurang motivasi untuk kuliah diberikan motivasi bagi mereka untuk bisa menjadikan hal yang terbaik. Ternyata kuliah itu enak, kuliah itu semangat, tidak sama dengan MA. Masuknya hanya sekian jam dari sekian hari. Di MA ternyata full dari pagi sampai sore. Kemudian saat kuliah hanya 2 jam per hari, 4 jam per hari. Itu sedikit motivasi dari siswa. Kemudian hal yang lain terkait dengan motivasi yang terkait dengan keberagaman di luar, baik itu pembelajarannya maupun pengetahuannya. Ini MOU Perpusda. Nah, ini pada kita ada di Perpusda, kemudian melakukan MOU, kemudian ada di ITS Mandala, itu dari Pak Fatuk Rosi, kemudian Pak Suyono selaku Kepala Kasih Perpusda Jember. Kemudian yang kedua, di situ ada workshop guru. Nah, ini keuntungan dari MOU. Dari pihak Perpusda itu datang ke sini memberikan hal yang lain terkait dengan buku bagaimana, terkait dengan motivasi membaca bagaimana, literasinya. Karena kita kenal 3 tahun kemarin itu ada corona, COVID-19. Yang jelas baik gurunya dan siswanya itu mengalami yang namanya learning loss. Istilah bahasa Arabnya itu wegah moco. Ya, memang kita itu ada yang di auditori, ada visual, ada yang di kinestetik. 3 hal ini juga ada di kita dan tidak bisa dipaksakan. Tapi apa yang bisa cycle, diputar, kemudian dipahami. Satu hal yang menjadi hal yaitu apa yang kita punya. Kalau kita sudah ada di auditori, selesai di situ. Yang lainnya adalah tambahan bagaimana cara kita memotivasi dan memberikan yang terbaik pada siswa.
Ini mobil perpustakaan keliling baik untuk siswa maupun untuk dewan guru. Ini dari Bogor, kemudian dari Kasihan Timur yang turun ke lembaga. Lanjut. Nah, ini kemarin pada saat kita melakukan studi kampus. Di program kita itu setiap tahun bulan September dan Oktober kita ada program studi kampus yang ada di Kabupaten Jember. Untuk apa? Untuk memotivasi dari siswa kita sekiranya semuanya menjadi generasi yang gemilang. MOU ini yang ada di Seraya, UAS Kencong ini yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjing Malang. Ini baru tahun kemarin, tahun pelajaran 2024-2025 di awal. Ini alhamdulillah kita otomatis di tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mendapatkan autisasi terkait dengan sertifikat akreditasi. Nah, ini program ekstra yang kita laksanakan keseharian. Ada tata boga yang tadi sudah ada, kemudian tata rias, kemudian tata busana, informatika, bahasa Inggris, jurnalistik, sepak bola, bola voli, muhadharah dan pramuka. Sistemnya bagaimana? Ada yang wajib, ada yang pilihan, sunnah muakkad. Yang wajib adalah pramuka dan muhadharah. Di semua yang ada itu harus masuk pada pramuka dan muhadharah. Kemudian yang lainnya itu pilihan. Sedangkan putra itu ada di ekstra sepak bola dan bola voli. Selebihnya itu ada di putra dan putri. Ini foto dari tata boga, tata rias. Nah, ini tata busana. Tadi dari tim penilai datang, ada manten. Alhamdulillah. Ini hasil dari kita, yaitu tata busana yang terbaik. Kemarin kita lakukan ada lomba di tingkat kelas, itu 2 yang terbaik. Aplaus dong. Ini yang terbaik. Ini adalah murni dari anak-anak, dari siswi murni. Ini alhamdulillah. Ini informatika ada di lab depan. Kemudian ini muhadharah yang kita adakan pentas bersama dengan P5. Ini setelah pramuka baik Pak maupun P. Sarana, alhamdulillah kita masih mempunyai 2 laptop, 1 server dan 5 korektor yang kita berikan di situ, 1 di lab untuk korektornya, yang lain di kelas. Nah, harapannya itu setiap kelas itu punya proyektor, karena kita ada 9 kelas, ini masih ada 5 proyektor. Harapannya dan semoga
terlaksana, amin. Tinggal nambah 4 lagi. Perpustakaan ada 197 judul buku dengan jumlah kesempat yaitu 1727 kesempat. Kemudian dapur ada, alhamdulillah masih baru. Kemudian di situ ada alat memasak, kan dapur. Usaha madrasah dalam pembelajaran. Nah, hasil karya siswa itu banyak. Alhamdulillah sedikit kita pajarkan di situ. Ini hasil pajangan dari 1 minggu terakhir. Kemudian dapat juga digunakan untuk pembelajaran pada peserta didik. Kemudian media praktek dan pemasukan dana tambahan bagi madrasah. Nah, sedikit terkait dengan kerjasama dengan koperasi dan toko yang berada di lingkungan sekitar madrasah. Nah, ini kemarin yang saya angkat di lomba kepala madrasah Bekasi, yaitu sukses dalam berwirausaha. Ini yang menjadikan saya alhamdulillah juara 1 kepala madrasah Kabupaten Jember. Semangat. Ya. Ini adalah bagian dari penyemangat kita. Kerjasama ini sudah kita jalin sekian lama, sekiranya di situ mendapatkan income ya, yang tidak tercover pada bos. Ya, di situ alhamdulillah yang tidak bisa tercover di bos seperti taman, kemudian pembelian kulkas itu adalah hasil dari kewirausahaan ini. Dan itu harapan-harapan kita sangat banyak dan perlu bimbingan dan evaluasi dari tim penilai sekiranya nanti bagaimana kita akan kita lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Hasil seperti itu. Ada taman, pembuatan taman. Alhamdulillah. Nah, ini juga pembuatan dapur itu tidak ada pada bos, sehingga kita menggunakan dari dana hasil penjualan wirausaha. Alhamdulillah, ini masih baru, jadi kurang lebih masih dapat 2 bulan kulkasnya. Jadi dinginnya masih WOW. Wow. Hasil usaha juga. Nah, terkait dengan sistem informasi madrasah dan internet, kita punya 2, yaitu dari IndiHome yang berbayar. Ini sejak kita ada ABK tahun 2000 ya, yang sifatnya adalah berkomputer, itu tahun 2016, kemudian sampai dengan sekarang. Yang kedua ada dari bantuan Kominfo yang terkoneksi. Di situ ada 2, ada MA Ilustrasi dengan Bakti Aksi. Kemudian semuanya sudah kita berikan yang terbaik terkait dengan ADM, ENIS dan Simpatika. Ini laporannya, pemanfaatannya, perpustakaannya, hasil data laporan kewirausahaan. Ini hasil produknya. Ini MOU pada masing-masing toko terdekat.
Ini pada saat kita belajar di tingkat desa dan tingkat kecamatan, supervisi. Alhamdulillah. Pada supervisi kita lakukan rutin karena ini bagian dari tugas saya selaku kepala madrasah. Supervisi kita lakukan dengan 3 hal, yaitu kita ada pra supervisi, kemudian saat supervisi, dan pasca supervisi. Dan itu kita laksanakan sesuai dengan pada saat kita ada di Tamuto Foundation. Ya. Supervisi. Oke. 8 standar. Ini yang kita wajibkan pada dewan guru, bahwa kita punya tugas pokok, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, ini adalah tugas berat kita kepada siswa, karena kita sebelum pada siswa kita sendiri, dewan guru dan kepala madrasah yang harus melakukan. Lanjut. Alhamdulillah, ini yang kemarin kita foto bareng dengan Bapak Bupati, kemudian Kepala Jember yang sekarang menjadi Kepala Kemenang Kanwil dengan Dinas Pendidikan Jember. Aplaus dong. Ya. Ini prestasi yang ada Pas Prof sebagai kepala madrasah, kemudian juara 1 kepala madrasah berprestasi tahun 2023 tingkat Kabupaten Jember, kemudian pemenang lomba menulis esai tahun 2024 dan quote 2023. Ini kepala madrasah. Kemudian di salah satu tenaga pendidik kita juga ada, beliau juga Fasda IPP Jawa Timur, Fasda PKB, peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian juga guru inovator, penggiat literasi tingkat Jawa Timur, tingkat daerah, ketua komunitas literasi daerah, kemudian dia juga menjadi juara coach tingkat nasional, kemudian pemenang lomba buku dan segudang yang lain. Lanjut, ini prestasi pendidik. Di situ ada, alhamdulillah tahun ini kita juga ada juara 1 semuanya, baik tingkat kecamatan maupun antar lembaga di tingkat KKM. Ya. Kemudian juga pemenang penulis tingkat nasional ada 4 siswa di tahun 2023, 2024 ada 4 siswa. Kemudian itu ada the best idea, the best young silent babies tingkat Kabupaten Jember. Kemudian ini pialanya, alhamdulillah siswanya. Gadisnya. Nah, ini yang tahun ini kita adakan list kemarin, ya, sehingga kita memunculkan nantinya. Salah satunya adalah hasil dari guru menulis MA Inspirasi dengan Grab Mempelai Merdeka, ada di Inggris. Saya persilakan pada Kementerian Agama tahun 2024-2025. Juga ada 4 antologi siswa nantinya, dan 1 antologi untuk guru, dan 1 buku solo karya kepala madrasah. Jadi menarik, di KKM itu 3, insya Allah nambah.
dan satu solo untuk guru. Di kemarin 3, insya Allah dari kepala madrasah tambah solo 1 dan dari guru ada solo 1. Ya. Ini yang ada di Malang, Iginos, ya Iginos. Ya, wisata literasi nasional, anugerah literasi Indonesia Jawa Timur. Puas. Puas. Alhamdulillah kita ini adalah MA Irsyadun Nasihin. Semuanya harus puas dengan kita. Siswa yang kita didik harus puas dengan kita. Puas artinya satu adalah peluang. Dengan peluang itu kita berikan pada siswa yang terbaik. Kemudian dengan punya adalah usaha kita. Bagaimana cara kita siswa kita menjadi yang terbaik. Dengan A-nya yaitu aksi. Aksi kita pada siswa. Yang terakhir adalah semangat. Terus komitmen dan komitmen. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Mohon binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.